Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris Nur Hidayat dengan NIM 17524063. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk RF planning dengan menggunakan aplikasi Atoll. Saat ini saya akan menjelaskan RF planning untuk daerah Kabupaten Temanggung, lebih tepatnya pada kota Parakan. Ya, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan mengklik file, kemudian new, kemudian pilih from a document template. Setelah itu akan muncul berbagai macam pilihan. Karena pada mata kuliah ini kita adalah mata kuliah LTE, maka kita pilih LTE, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengimport file-file dari dokumen yang sudah kita download. Untuk petanya ada dua cara, bisa dengan cara mengklik icon ini untuk mengimport file, atau dengan cara file import, kemudian kita akan mengimport data petanya. Yang pertama kita pilih clutter, kemudian pilih index. Pada clutter ini data tipenya adalah clutter classes, kemudian klik OK. Tunggu loadingnya hingga selesai. Kemudian kita akan mengimport file height-nya. Masih sama, kita pilih index, kemudian open. Pada data tipe height ini kita menggunakan data tipe altitude. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, di mana terlihat antara dataran tinggi dan dataran rendahnya. Selanjutnya kita akan mengimport file vektornya. Masih sama, pilih index, kemudian open. Untuk vektor ini kita akan menggunakan data tipe vektor. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul pop-up menu seperti ini. Kita langsung klik import saja. Selanjutnya kita akan menentukan lokasi atau koordinat dari yang kita ingin cari RF planningnya dengan cara klik dokumen, kemudian properties. Nah, pada tampilan ini terdapat pada projection, kita pilih titik 3, kemudian kita menggunakan WGS 84 UTM zones, klik. Kemudian kita cari 49S dikarenakan daerah Kabupaten Temanggung termasuk pada WGS 84 UTM zone 49S. Kemudian klik OK. Dan pada bagian displaynya kita akan menggunakan WGS 84 saja. Kemudian degree formatnya kita akan menggunakan yang paling bawah. Selanjutnya klik OK.
Kemudian pada tab Geo kita akan mengupload online maps-nya. Dengan cara online maps-nya ditarik ke atas dulu, pindahkan yang paling atas, kemudian klik kanan, new. Pada tabel name kita klik tanda panahnya, kemudian pilih OpenStreetMap, klik OK. Selanjutnya di checklist pada tab kolom sebelah online maps-nya supaya petanya akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian untuk meng-zoom in atau men-zoom out-nya kita dapat menggunakan fitur ini. Yang zoom in zoom out ada tanda plus minusnya. Zoom in dengan menggunakan klik kiri mouse, dan zoom out untuk klik kanan mouse-nya. Untuk meng-zoom in atau men-zoom out diharapkan untuk mengklik sekali-sekali saja, karena apabila terlalu banyak mengklik akan memberatkan kerja dari PC atau laptopnya. Selanjutnya kita akan meletakkan site. Ada dua cara untuk meletakkan site. Yang pertama dengan cara manual, dengan mengklik ikon ini. Kita akan dapat meletakkan secara manual satu persatu site-nya. Tetapi untuk mempermudah, apabila daerah jangkauannya cukup luas sehingga tidak memakan waktu, kita bisa menggunakan icon ini secara otomatis. Nanti akan menampilkan site-nya, menaruh site-nya secara otomatis. Nah, dan seperti ini akan muncul seperti ini ketika kita melakukan otomatis. Kemudian pencet tombol F5 pada keyboard untuk mewarnai setiap site-nya. Site-nya ini terdapat 3 antena yang menentukan daerah pancarannya, di mana antena ini bisa kita pindah-pindah atau kita geser-geser arah pancarannya dengan cara mengklik pada bulatan ujung ini, atau gambar dari display antenanya kita bisa rubah-ubah untuk simbolnya, tetapi saya akan menggunakan simbol seperti ini saja. Selanjutnya pada tabel network kita akan melihat site-nya dengan cara double klik atau dengan klik kanan open table. Di sini pada tabel site akan ditampilkan data-data site-nya.
seperti nama, longitude, latitude, altitude, support height, dan max throughput, download link, dan max throughput, upload link. Altitude ini adalah ketinggian dari antenanya. Antenanya berada di ketinggian berapa, sedangkan untuk support height ini adalah tinggi antenanya. Jadi ini adalah dataran tingginya, misal pada site 0 terletak pada dataran 1136 meter. Pada nama ini kita juga bisa mengubah-ubah namanya supaya memudahkan pengenalannya. Untuk set-set ini, misal set 0 itu berada di daerah mana, supaya kita gampang untuk mengetahuinya. Seperti ini contoh, set 1 adalah daerah Bansari gitu, dan seterusnya. Akan tapi karena untuk mempersingkat waktu, kita tidak akan mengganti nama-nama set ini. Kemudian kita akan dapat melihat data transmitter juga dengan cara double klik kiri atau dengan cara klik kanan, kemudian open table sama seperti tadi. Nah, di sini kita dapat mengetahui informasi mengenai site, transmitter tipenya, antenanya. Antenanya kita di sini menggunakan 2100 MHz, DX, DJ, height, azimuth, height seperti tadi. Ketinggian antenanya berarti pada ketinggian 30 meter, sedangkan azimuth adalah sudutnya. Kemudian number of transmission at antenna ports. Dari sini kita mengetahui bahwa yang kita gunakan adalah MIMO, tipe MIMO, multiple input dan multiple output. Banyak data yang ditampilkan di sini. Kemudian pada main propagation model kita akan mengubahnya dengan cara mengklik tanda panah ini. Kemudian kita akan menggunakan kosata, karena tadi kita menggunakan frekuensi 2100 MHz. Yang propagation yang cocok adalah kosata. Kemudian kita blok dan copy. Untuk mengganti secara langsung atau secara bersamaan, kita dapat menggunakan cara dengan memblok semua tabelnya. Kemudian Ctrl V dan Ctrl D, maka akan langsung mengganti semua. Bisa juga dilakukan dengan secara manual seperti yang tadi, mengklik tanda panah ini dan menggantinya secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan prediction untuk coverage areanya dan affection itu dengan cara new prediction. Kemudian kita pilih dari banyak ini, kita akan pilih effective signal analysis, download link, kemudian klik calculate. Ya, sebelumnya kita bisa dengan cara meng-save dulu. Kita save pada file yang
kita gampang temukan. Misal kita tunggu proses kalkulasinya hingga selesai. Nah, ini sudah muncul. Kita dapat mengatur juga coverage area-nya ini, efektif sinyalnya, dengan cara mengklik kanan, kemudian properties. Nah, kita karena ini banyak, kita bisa persimpelnya cara ini diganti minnya semisal 130 sampai dengan minus 110, kemudian dari 110 sampai 90, selanjutnya minus 90 sampai dengan minus 70. Untuk yang lainnya bisa kita hapus atau delete dengan cara klik action, delete. Ini warnanya kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan, bebas, terserah mau warna apa aja. Kemudian klik apply, maka akan berubah. Ini kita dapat kita ketahui dari yang hijau ini berarti daerah dengan kekuatan sinyal yang rendah, kemudian yang kuning ini normal, dan yang merah ini adalah yang tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan coverage area sama dengan tadi, prediction. Caranya prediction, klik kanan, new prediction, kemudian pilih yang coverage by C garis miring I plus N level downlink, kemudian calculate lagi. Kita bisa menonaktifkan tampilan ini dengan cara klik ada kotaknya, ini dihilangkan. Nah, ini tampilan dari coverage area. Sedangkan untuk ini tampilan dari efektif sinyal analisisnya. Lakukan hal yang sama lagi seperti yang pada efektif sinyal analisisnya. Properties, klik kanan pada coverage by dengan klik kanan, terus milih properties, kemudian kita ganti lagi. Yang lainnya kita hapus lagi sama dengan cara action, kemudian delete. Warnanya kita ganti-ganti. Kemudian apply, maka akan terlihat seperti ini. Coverage area-nya terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan neckbore pada antena dengan cara mengklik kanan pada transmitter,
kemudian Nickbor Intra Teknologi salah, AFP Automatic Allocation dulu, kemudian kita pilih pada tab allocation, frekuensi, kemudian start dulu. Setelah selesai kita commit, kemudian physical ID, start, dan commit, kita close, kemudian kita Nickbor Intra Teknologi, kita open table. Nah, pada table Nickbor ini masih kosong, kita dapat mengisinya dengan cara klik kanan pada transmit, Nickbor Intra Teknologi, kemudian automatic allocation. Pada ini kita langsung calculate, tunggu prosesnya. Setelah selesai close, kemudian commit, kita close lagi. Dari yang tadi coverage area dan navigasi sinyal, kita juga dapat menampilkan histogramnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih histogram. Nah, ini adalah data dari histogram dari efektif sinyal analisisnya, dimana yang merah ini untuk kekuatan sinyal yang bagus dan ini yang normal, yang ini kurang bagus. Dapat terlihat di sini persentasenya untuk yang hijau ini persentase paling tinggi, kemudian kuning tengah-tengah, dan merah sedikit. Sama kita juga dapat melihat untuk yang coverage-nya dengan cara klik kanan, histogram. Nah, ini kita dapat ketahui bahwa yang biru tengah-tengah, kemudian yang hijau ini paling banyak, ini merah ini sedikit sekali. Ini untuk Nickbor yang tadi, kita bisa menggunakan icon ini, diklik, kemudian untuk menentukan Nickbornya, mengetahui Nickbornya, klik pada antenanya. Misal pada site 6 ini kita antena site 6 yang satu, antena satunya, kita ketahui ini Nickbornya yang terhubung seperti itu. Ini sebagai contoh. Iya, lupa, mohon maaf. Kita untuk transmitter, kita pada tabel transmitter kita klik kanan, kemudian properties. Pada label ini kita klik titik 3 untuk menentukan physical ID-nya, dan kita cari physical ID biasanya pada tabel cell. Nah, ini cell, kemudian kita cari physical ID. Nah, ini physical ID, kemudian kita klik tanda panah kanan 2 ini, kemudian OK, apply, OK. Ini physical ID-nya masih 0 semua. Kita bisa AFP Automatic Allocation, frekuensinya kita start, commit,
kemudian physical ID nya kita start juga, nunggu prosesnya hingga selesai. Pada physical ID ini membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian commit, close. Akan muncul ini physical ID dari daerah ini. Pada aplikasi Atol ini terdapat juga fungsi-fungsi lain seperti ini untuk mengetahui jarak site 1 dengan site yang lain. Dengan cara kita klik, kemudian kita klik site seperti contoh ini site 2. Kita akan coba menghitung dari jarak antara site 2 dengan site 22, dan disitu terlihat jaraknya adalah 5,553 meter, atau contoh dengan site 16 jaraknya adalah 3,147 meter. Fitur yang lain adalah terrain section. Ini untuk mengetahui ketinggian dari set-setnya, jadi kita akan bisa membandingkannya. Misal kembali lagi set 2, kita bandingkan dengan set 22. Di sini terlihat bahwa set 2 mempunyai ketinggian 1080, sedangkan untuk set 22 mempunyai ketinggian 830. Beda-beda ketinggiannya. Fitur lainnya juga dapat kita point analisis seperti ini, mengetahui dari reception interference-nya. Cara seperti ini kita akan mengetahui reception-nya. Di sini sudah terlihat data-data reception-nya untuk set 212 yang paling tinggi, kemudian 21 dan 21 set 221 antena 1 seperti itu. Jika kita pindahkan, datanya akan terus berubah-berubah. Ada informasi mengenai interference juga. Di sini interference yang paling tinggi untuk titik sini adalah site 2 dengan antena 1. Untuk di sini titik sini site 22 antena 1, dan selanjutnya. Cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.